Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Madam Amira di channel MOBY. Enjoy po, happy life. Baik, teman-teman enjoy. Pada malam ini seperti biasa kembali bertemu dengan seorang bintang tamu. Nah, khusus malam ini kita akan berbincang dengan seorang bintang tamu yang berprofesi spesial. Nah, ini terkait dengan kebutuhan kita sehari-hari dalam bentuk rupiah. Seperti apa? Mari kita langsung ke bintang tamu kita saja. Halo Bapak, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, ini Madam mau berterima kasih nih Bapak sempat hadir, meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk menemani Madam berbincang pada malam ini terkait dengan profesi Bapak pastinya. Tapi sebelum itu, Bapak perkenalkan diri dulu kepada teman-teman Enjoy. Silakan Pak. Halo, sahabat Enjoy. Ya. Perkenalkan, nama saya Ajar Palenai. Berada di Jalan Poros Pare, lingkungan 2 Ponrengae, pas depannya Pekuburan Umum Ponrengae. Dan kebetulan profesi saya sehari-hari melakukan money changer keliling dari satu pelosok ke pelosok lainnya. Dan kebetulan saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Saya kebetulan juga sudah menggeluti dunia pendidikan di salah satu universitas yang ternama di Makassar, yaitu Universitas Indonesia Bagian Timur. Dan kebetulan saya sudah menyelesaikan di pendidikan saya di tahun 2014 kemarin, dan alhamdulillah sudah mendapat gelar sarjana hukum, magister hukum. Wow. Prestasi luar biasa. Oke, baik Pak Ajar. Melihat dari tingkat pendidikan Anda ini sudah sungguh sangat luar biasa ya, sampai program S2 ya Pak ya, Pak Ajar. Oke, tidak semua orang dan mungkin tidak segampang itu untuk meraih gelar S2. Tapi alhamdulillah semua sudah di tangan Bapak sekarang ini. Yeah. Nah, baik, terkait dengan di luar dari perkenalan tadi bahwa tadi profesi Bapak adalah seorang money changer keliling ya, maksudnya dari pelosok ke pelosok. Dari pelosok ke pelosok. Oke, mungkin pada kesempatan ini Pak Ajar bisa cerita kepada teman-teman Enjoy seperti apa sih prosesnya profesi yang Bapak tekuni itu? Ya. Oke. Pertama-tama sebenarnya profesi saya sudah banyak. Dari dulu saya menggeluti pekerjaan-pekerjaan mulai dari yang kasar sampai yang halus. Saya pernah jadi buruh pabrik, buruh tani, tukang ojek, kuli, dan lain-lain sebagainya. Namun dalam hal ini, saya, karena merasa tidak cocok dengan hati nurani saya, maka saya beralih profesi menjadi penjual cakar. Sekarang? Kemarin, dulu penjual ya? cakar. Okay, awalnya dari situ. Siap. Awalnya dari situ, saya dapat uang dari cakar. Saya tidak tahu kemana saya bawakan ini uang. Ini uang cakar ini. Oh, ceritanya? Ya, ceritanya saya ini dapat uang cakar. Saya istilahnya bingung mau kasih laku di mana. Kebetulan orang ada informasi bahwa bawa ke money changer. Dan kebetulan itu hari saya bawa ke money changer. Laku sebagian. Ya. Ada tidak laku juga. Maksudnya ditukar? Ditukar. Saya bawa ke money changer, ditukar. Ada juga tidak ditukar. Saya bingung, ini uang ini jadi simpanan aja. Dan kebetulan pada waktu itu saya kenal salah satu orang di Bali, namanya Andi Tasnim, almarhum, saya sudah meninggal. Itu yang membantu saya untuk kasih laku dia punya uang. Nah, setelah akhirnya ketemu itu orang, laku uangnya, akhirnya saya berhubungan. Sudah dibantu. Akhirnya dikasih modal, dikasih kepercayaan, dikasih ini, dikelola. Sampai saya keliling, akhirnya ikut keliling juga. Akhirnya saya dapat gini, akhirnya sampai beliau meninggal, akhirnya saya yang gantikan sampai sekarang. Baik, nah sekarang ini mungkin teman-teman Enjoy perlu tahu seperti tadi awal pembicaraan Bapak bahwa Bapak dapat
uang ya. Ini uang dalam bentuk apa? Rupiah atau seperti apa? Terus satu lagi Pak, kan ini ada tadi penjelasan bahwa Bapak menjual cakar. Itu seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin lebih detailnya lagi kepada teman-teman Enjoy seperti apa itu? Ya, silakan. Seperti awalnya tadi saya katakan, saya kan penjual cakar, seringnya dapat uang dari cakar. Tentu uang dari cakar itu tentu uang berupa bentuk uang asing. Uang asing. Oh baik. Uang asing. Oh berarti maksud Bapak di sini penjual cakar apa sih? Menjual cakar. Cakar ayam, cakar makalar apa? lah, dibilang ada kata umumnya makalar. Iya, makalar. Maksudnya ini entar dulu, dijelasin dulu. Ini jenis makanan yang penjual cakar itu atau jenis pakaian atau jenis apa Pak? Jenis pakaian. Kalau cakar itu kan namanya barang-barang bekas. Oh, nah pakaian. itu yang mungkin teman-teman barang-barang perlu bekas. tahu. Iya. Awalnya kan seperti pakaian. Kebetulan juga saya pakai ini barang bekas dari tapi cakar. no problem, keren. Ya. Gitu. Terus begitu. Saya dapat dari cakar, tentunya berupa uang asing. Karena barangnya karena barangnya dari luar negeri, kan barang impor. Betul. Barang impor kan. Siap. Tentunya luar negeri. Nah, kenapa bisa merambah sampai ke rupiah? Ya. Itu hanya karena sebenarnya pengalaman baru itu. Ya. Baru ditemukan setelah begini toh. Ya. Kalau dijelaskan ke panjang lebar, singkat kata bahwa uang itu kan uang rupiah itu kan harus berhubungan dengan bank. Iya betul. Dan tidak boleh ditolak. Nggak boleh. Nah, makanya negara menerima kembali uang rusak. Oh begitu. Jadi apapun bentuknya. Uang rupiah robek, maksudnya uang rupiah robek yang sudah tidak ditarik dari bank, ditarik peredaran atau rusak atau sepotong. Oke. Dengan kategori, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada aturan tertentu yang mengikat. Baik Pak Ajar, aduh ini menarik nih. Nah, berarti berawal dari situ nih, ya profesinya. Berarti setelah senang, enjoy ya dengan profesi yang money changer tadi ini yang Bapak lakuin selama itu, profesi tadi jual cakar ditinggal dong, ya? Oh ya, begitulah Bu, begitulah Madam. Karena melalui itu beralih profesi, ya berangkat dari tadi dapat menjual cakar, ya, akhirnya beralih profesi menjadi. Baik. Nah, sementara Bapak melakukan itu sekarang yang menjadi profesi ya, Bapak lebih menikmati? Ya sangat menikmati sampai sekarang ini. Wow, sudah berapa lama? Sekitar 17 tahun ya. Bapak sejak jalani 2004. itu? Iya. Iya. Oke. Nah, ini dengan yang Bapak lakuin itu, Bapak melaksanakannya ya, profesi Bapak itu seorang diri atau ada teman-teman yang membantu atau memang Bapak ada kantornya atau apa gimana? Ya kebetulan awalnya ini sebenarnya saya belum bisa melebarkan ke teman-temannya lain, tapi karena faktor dan kondisi yang harus meminta saya supaya bisa saya terbantu, akhirnya saya membuka cabang di setiap kabupaten. Oh ada? Ada. Dan itu artinya Bapak memanage sendiri? Iya. Sehingga ya istilahnya di kabupaten lain juga bisa terfasilitasi dengan usaha yang Bapak lakukan itu. Nah, kalau boleh tahu misalnya nih, ini sedikit prosesnya. Ketika misalnya nih, ini Madam nih lagi ada ya mungkin uang asing ya, atau uang rupiah emang lagi sudah hilang sebagian atau apa? Prosesnya gimana tuh misalnya ketika saya ketemu Pak Ajar terus Pak Ajar loh nih, Madam punya duit nih, gimana tuh prosesnya? Kira-kira di harga berapa tuh atau ada memang? Ya kalau kebetulan untuk kesempatan ini saya tidak terlalu turun di lapangan. Rata-rata itu banyak anggota di pasar-pasar Bu. Entah bagaimana cara prosesnya dia mengambil uang. Yang jelasnya kalau saya ambil dari anggota itu 90%. Oh begitu. 90% misalnya dia kasih 100.000, saya kasih 90.000. Mereka kan aturannya di bawah kan mereka sendiri karena mereka di bagian operasional. Oh iya. Oh berarti ceritanya teman-temannya atau mitra kerjanya Pak Ajar ini yang mengumpulkan kolek itu ya. Oke, dalam kemudian nanti setelah itu diserahkan sama Pak. Kalau bahasa kasarnya pangepul. Oke. Dan tentu setelah itu berarti Bapak sendiri langsung berurusan dengan bank. Dengan bank ya. Oke. Dan kemudian ya disalurkan. Ya. Oke baik. Nah kira-kira nih kalau dibanding nih, ini kan profesi Bapak untuk sebagian orang ya. Artinya masih awam. Mungkin kebanyakan orang bingung sendiri gimana sih seperti apa sih misalnya. Tapi kayaknya
Pak Ajar ini benar enjoy dengan pekerjaan sekarang. Mungkin ada istilahnya sedikit yang menariknya gitu loh dari pekerjaan ini, profesi ini. Ya. Nah, dibagikan dong kepada teman-teman enjoy, silakan. Ya. Salah satu hal yang paling menarik sehingga pekerjaan ini saya geluti setiap hari. Yang pertama adalah karena kebetulan mungkin kita sesuai dengan jiwa saya, hati nurani saya, bahwa saya kan adalah seorang petualang. Siap. Petualang artinya berpetualang itu sangat membahagiakan saya. Wow. Jadi saya rasa sudah cocok dengan apa yang saya jiwai, dengan apa yang saya kerjakan, karena saya hobi sekali dengan apa yang saya travelingnya suka, terus bisa kemana, bisa berwisata, bisa sekaligus kemana-mana, bisa mengetahui lokasi-lokasi biar loro-loro kecil bisa kita tahu. Ya. Itu karena pengaruh dari kedua keliling ini. Iya betul. Manajer keliling. Ya, karena minimal untuk dapat itu ya harus pelosok-pelosok ya betul. Dan itu tidak terbatas dengan hanya satu daerah saja, satu wilayah saja. Betul. Tapi ya mungkin sudah wilayah paling jauh yang dijelajahi nih. Iya. Selama dalam profesi ini, wilayah yang paling jauh. Paling jauh wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Iya. Itu. Oke. Fokus di situ. Baik, ini masih wilayah sekitaran Sulawesi. Tidak dirambah Jawa atau apa tuh? Kalau persoalan Kalimantan sekali-kali. Oh, pernah juga. Kalau Jakarta jangan Mami, karena memang profesi hubungan mitra saya ada di sana. Oke. Oh, begitu. Baik. Aduh, luar biasa. Nah, kemudian Pak Ajar, bahwa profesi ini jika dibandingkan dengan profesi lain, ya tadi Pak Ajar sudah menyampaikan bahwa saya lebih enjoy, kenapa saya lebih menarik. Nah, kita sedikit keluar dari ini bahwa tadi dari awal Pak Ajar menyampaikan bahwa alhamdulillah itu tingkat pendidikan Pak Ajar lebih luar biasa. Nah, boleh dong mungkin kasih bayang kepada teman-teman enjoy bahwa pekerjaan itu apakah pendidikan itu harus disesuaikan dengan profesi kita untuk bagaimana bisa eksis minimal untuk menemukan pekerjaan tepat. Nah, sesuai kaitan dengan gelar pendidikan Bapak secara akademik dengan profesi yang Bapak sekarang ini, ya mungkin Bapak ada penjelasan. Jauh ya. Silakan. Oke. Tentu sebenarnya ini pengalaman saya di lapangan juga. Banyak teman-teman yang bertanya, Pak, kenapa ini Bapak sekolahnya hukum, kok jadi penukar uang? Halo, memangnya kenapa? Hidup ini kan hanya sementara buat saya. Hidup itu kan harus punya prinsip. Kita yang jalani hidup, kita yang mau bahagia, kita ini ngapain pusing dengan Tapi saya bilang, kalau hidup mau dibandingi dengan pendidikan, apa kita bisa sukses kan? Itu namanya gengsi. Sebenarnya gengsi harus dihilangkan. Walaupun saya misalnya ini adalah sarjana hukum, magister hukum, saya tidak gengsi melakukan pekerjaan yang berlawanan arah dengan yang tidak sejalan dengan apa yang saya lakoni di dalam pendidikan. Tapi saya punya prinsip bahwa kehidupan itu lebih penting jika kita menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri, menjadi pribadi sendiri. Yang terpenting adalah bersyukur apapun yang kita jalani, apapun kita, selama kita bisa sehat, bisa kemana-mana, bisa leluasa, bisa bebas, itu bagiku adalah kekayaan yang terpenting. Betul sekali. Bukan berarti saya tidak pernah di lembaga. Saya pernah di lembaga independen. Kebetulan dulu Madam adalah ketua saya juga. Oh no. Panwaslu kan, jadi saya sudah bisa merasakan, membandingkan mana yang saya bisa rasakan lebih enak, lebih enjoy, lebih ini. Dan ternyata profesi saya ini bisa membuat saya enjoy kemana-mana dibandingkan yang bekerja di ini. Jadi pada dasarnya begini, Pak Ajar ingin menyampaikan kepada teman-teman enjoy bahwa basically-nya kita siapapun punya hak untuk memiliki pendidikan setinggi-tingginya. Terlepas dari itu semua, ketika itu tercapai dan kita punya, bukan berarti tidak boleh mengikuti kata hati. Kita akan senantiasa pasti memperjuangkan apa yang menurut kita dan yang kita yakini bahwa inilah yang menyenangkan sisi untuk dijadikan profesi. Jadi tidak harus berarti bahwa nggak perlu
belajar tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, tuh hasilnya nanti kerjanya juga apa. Tapi paling tidak pasti Pak Ajar yang menurutnya ini bisa kita membedakan ketika kita punya latar belakang pendidikan dengan punya usaha, dan ketika kalau kita tidak punya pendidikan sama sekali pasti berbeda cara memanagenya. Ya, nah seperti ini modelnya, barangkali yang dipahami oleh Pak Ajar ya. Oke, baik. Nah mungkin ya masih di sekitar money changer. Enjoy. Oke, enjoy. Baik. Nah, mungkin kan tadi yang cerita itu enak-enaknya, senang-senangnya. Mungkin ya barangkali nih setelah tadi kita membahas ya, setelah tadi kita banyak membahas tentang enaknya, asiknya dan proses-prosesnya. Nah, mungkin ada saja kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Silakan. Betul. Sebenarnya kalau berbicara kendala banyak sih, cuma yang lebih berkesan itu pada awalnya. Oh ya. Pada awalnya dulu waktu saya lakukan ini, kan ini profesiku profesi unik, jarang dilakukan orang lain. Dan kebetulan pencetus kreativitas profesi seperti ini adalah saya sendiri. Dan betul-betul banyak halangan waktu itu. Saya sering dibilangnya pengedar uang palsu, saya sering kadang dibilangnya banyak macam-macamnya. Bahkan saya sering diawasi sama Intel, sama apa. Saya pernah diwawancarai sama Intel kebetulan dulu waktu saya cari uang kebetulan di daerah mereka. Saya pernah dipanggil untuk diwawancarai, diklarifikasi masalah ini, kenapa ini anak. Kenapa ada orang begini? Kenapa ada orang begini? Kenapa deh? Solusinya? Kebetulan ada ilmu sedikit. Itulah berfungsinya ilmu. Iya, itu berfungsinya ilmu. Saya bilang kalau ada salahnya Pak, kenapa tidak diproses aja? Kalau pengedar palsu kan harus ada bukti. Ya, betul. Kalau cukup bukti 2 bukti kan kenapa tidak diproses? Ya, betul. Apalagi uang saya kan tidak ada yang palsu. Nah, disitulah awalnya terkendala sekali Bu, banyak halangan. Ya, terus salah satu. Itu paling berkesan sekali sama saya itu masalah kendala-kendalanya. Untuk kendala yang sekarang, kendala sekarang karena kebetulan kami profesikan ada jasa tukar uang rusaknya, dan kebetulan masa PPKM sekarang, waduh, bikin apa namanya? Imbasnya terkena juga karena selama 3 bulan ini kami tidak pernah keluar untuk mencari uang rusak. Karena kenapa? Karena ada alasan ini PPKM. Nah, dan kebetulan karena alasan itu, saya memaksakan untuk diri mengambil itu divaksin. Oke, dan sudah divaksin. Sudah divaksin. Oke. Baik, berarti tadi ceritanya bahwa apapun profesinya tetap ada ada kendalanya. Ya, kemudian tapi kendala itu bukan berarti bahwa membuat kita mengakhiri segala sesuatunya, tapi malah akan setelah dapat solusinya kita akan semakin mendapatkan support ya untuk kedepannya. Baik, nah mungkin pada kesempatan ini dengan yang sudah sejauh yang Bapak jelaskan tadi Pak Ajar ini tentang money changer itu, kalau seumpama ada teman-teman enjoy yang ingin berprofesi seperti Bapak atau tertarik dengan money changer, apa yang harus mereka lakukan? Silakan Pak. Simpel saja. Sebenarnya money changer itu gampang-gampang susah. Yang susahnya aturannya. Yang gampangnya mencarinya. Gampang mencari. Tapi terkadang mereka bingung yang mana diambil. Itu kan kategori uang rusak itu banyak macamnya. Oh, nggak harus bahwa semua jenis. Semua jenis. Uang asing itu kan ada 225 negara yang harus kita pelajari. Yang mana? Dan tidak segampang itu dalam satu hari kita bisa pelajari itu 225 negara. Oh, berarti harus dipelajari satu-satu? Harus dipelajari. Emang ada aturan tertentu bahwa yang seperti ini, artinya nggak semua gitu? Yang untuk mencari kan harus ada ilmu. Jadi bagaimana caranya Anda bisa menukar kalau tidak ada ilmu? Otomatis kan harus banyak menelpon. Oh gitu. Banyak menelpon pun kalau tahu tidak artinya ada. cari informasi yang tepat. Iya, cari informasi yang tepat. Jadi setidaknya untuk menjadi money changer, kalau mau menjadi money changer setidaknya harus mempelajari uang dari jenis-jenis uang maksudnya. Kalau masalah uang rusak rupiahnya itu bukan rahasia umum. Oh gitu. Itu kan harus berhubungan dengan bank. Kecuali kalau masalah uang asing, uang kuno,
uang lain-lain lah, yeah. yang ada itu uang terbuat dari emas, terbuat dari perak, itu harus kita pelajari memang betul. Oke. Yang mana kategori harga sekian, yang mana kategori harga sekian. Memang itu, ada prosesnya. Iya, susah. Ada proses. Iya. Rata-rata itu anggota-anggota yang saya pasang di seluruh pelosok-pelosok kabupaten, itu sudah memegang ilmu dari saya, tapi itu baru sebagian. Ya. Oke, baik. Tidak terlalu mengajarkan ilmunya begini. Hanya sebatas sebagai ibaratkan seorang guru mengajari seorang muridnya, itu tidak boleh mengajarkan jurus secara keseluruhan. karena sudah ada pengkhianatan, Bu. Takutnya ada pengkhianatan. Oke, baik. Nah, mungkin seperti itu ya, ketika misalnya teman berpikir atau berencana untuk jadi manajer. Ya, kemudian menurut Bapak sendiri, manajer menjanjikan nggak untuk dijadikan profesi? Ya, kalau bagi saya, saya hanya privasi saya, sebenarnya sangat menjanjikan, karena apa yang saya rasakan sekarang bisa kita lihat, ada bukti nyata, ada bukti ini. Seperti apa itu bukti nyatanya, Pak? Boleh disampaikan? Saya sudah, kalau dibilang dipikir, saya kan latar belakangnya orang tidak ada punya apa-apa. Berkat karena jasa tukar uang ini, saya sudah beli tanah, saya sudah beli rumah, saya sudah beli mobil, dan saya sudah kehidupan lebih dari cukup. Jangan dibeli lain-lain saja lah. Ya, betul. Yang jelasnya kalau mau jadi menjadi profesi seperti ini, seperti saya, sebenarnya harus ada pembimbing. Iya, yang mengarahkan. Harus pembimbing. Oke. Tidak boleh langsung ini. Nah, kalau misalnya nih, untuk misalnya, berarti Pak Adjar sendiri sudah layak untuk membimbing ya berarti? Ya, memang begitu. Nah, baik. Terima kasih sekali. Aduh, luar biasa, Pak. Ini profesi yang luar biasa dan unik. Ya, kenapa unik? Karena ya begitu seperti itu, tidak umum, dan kemudian kita tahu bahwa keberadaannya ada, tapi tidak semua orang bisa menyentuhnya. Tapi, nah itu tadi teman-teman pasti sudah ada bayangan ya dengan money changer ini bersama Pak Adjar. Nah, sampai di sini Pak Adjar, kita berpisah malam ini. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Sukses selalu Pak ya dengan money changernya. Oke, baik teman-teman Enjoy, demikian perbincangan kita dengan Bapak Adjar yang berprofesi sebagai ya bekerja sebagai jasa tukar uang, money changer keliling. Money changer keliling. Nah, sampai di sini teman-teman Enjoy, kita bertemu kembali pada episode berikutnya di Enjoy for Happy Life. Bye bye.